Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di cerita Abah. Kenapa cerita apa? Abah suka cerita. Karena apa? Cerita. Karena apa? Cinta. Oke, ya kita akan lanjutkan cerita abahnya. Sebelumnya kita bacakan dulu Asmaul Husna yang sudah kita ceritakan kisahnya. Coba jam dari mulai pertama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razaq, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Ghafur, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi, Al-Mu'iz, Al-Mudil, As-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl. Jadi kemarin Al-Hakam ya, di hari yang ke-25 kemarin kita bahas Al-Hakam. Sekarang di hari yang ke-26, cerita abah yang ke-26 adalah Al-Adl. Artinya Al-Adl itu Allah Maha Adil ya. Allah Maha Adil. Jadi Allah kalau menentukan membuat sebuah ketetapan, membuat sebuah hukum pasti adil ya. Dan itu keadilan Allah itu kemudian harus diikuti ya. Jadi kalau seseorang menentukan sebuah hukuman harus adil dan tidak boleh karena merasa berkuasa, karena merasa hebat kemudian dia seenaknya saja, enggak. Allah juga punya kekuasaan tapi Allah pasti berbuat adil. Nah, ini ada kisah tentang keadilan yang ada di dunia Islam yang pernah terjadi hebat sekali ya. Kisahnya adalah suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib kehilangan baju perangnya, baju besi untuk berperang. Hilang baju besinya. Sudah tahu belum ceritanya? Hilang baju besinya seperti itu. Dia cari kemana baju besinya. Dan kemudian dia menemukan ternyata baju besinya itu ada di depan rumah seorang Yahudi. Ternyata baju besinya diambil, dicuri oleh orang Yahudi. Ali bin Abi Thalib kemudian akhirnya mendatangi orang Yahudi itu. Hei, kenapa kamu ambil baju besi saja? Kata Ali bin Abi Thalib. Kata saya, enggak, ini mah baju besi saya. Bukan punya kamu, enak aja. Emang yang punya baju besi kamu doang? Saya juga punya dong. Enggak, itu punya saya tahu. Ya, itu ada sobeknya tuh di sebelah kanannya. Saya ingat itu, kena pedang musuh waktu itu. Jadi sobek di sebelah kanannya. Jangan salah, yang sobek di sebelah kanan kan bisa jadi bukan hanya baju besi kamu, baju besi orang lain juga bisa sobek. Aduh, kamu mah udah ngambil. Nah, ya, kamu menuduh saya ya. Saya enggak mencuri katanya, kata si Yahudi. Akhirnya kemudian dibawalah dua orang ini datang ke pengadilan. Ali bin Abi Thalib hari itu saat itu sudah jadi pemimpin, jadi khalifah. Tapi di pengadilan Ali bin Abi Thalib menyerahkan, dia tidak mau memutuskannya sendiri, harus oleh hakim memutuskan. Maka kemudian akhirnya hakim kemudian bertanya kepada orang Yahudi, "Hei Yahudi, betulkah itu baju besi Ali bin Abi Thalib yang kamu curi?" "Enggak, ini baju besi saya juga punya." Kata Ali bin Abi Thalib, "Itu baju saya kan tahu baju besi saya ada yang sobek tuh di sebelah kanannya." Kata si Yahudi, "Kan yang sobek di sebelah kanan banyak juga, bukan hanya baju besi kamu. Kamu ini baju besi saya tahu." Kata si Yahudi tersebut. Lalu kemudian kata hakim, "Ali, karena engkau yang menuduh, orang Yahudi ini yang mencuri, dalam Islam yang menuduhlah yang harus menghadirkan saksi. Orang yang menuduh yang harus menghadirkan saksi," kata hakimnya. "Oke, baik, aku punya saksi. Saksiku adalah anakku. Anakku tahu bahwa itu adalah baju besi aku." Kata hakim, "Gak bisa. Nah, dalam keadilan Islam tidak boleh seorang saksi itu dari pihak keluarga. Karena kalau dari pihak keluarga dia akan memihak. Jadi kamu tidak bisa kesaksian kamu adalah dari keluarga kamu. Kalau begitu saya gak punya saksi lain." Gitu seperti itu. Ya udah, kalau kamu gak punya saksi lain berarti kamu tidak bisa membuktikan tuduhan kamu. Berarti sesungguhnya baju besi itu adalah milik orang Yahudi itu. Kamu tidak bisa menuduh dia mencuri karena kamu tidak bisa menghadirkan bukti dan tidak bisa menghadirkan saksi. Kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib, "Ya udah kalau begitu, itu demi keadilan Islam, keadilan Allah Subhanahu wa taala adil, ya silakan engkau putuskan." Akhirnya diputuskan bahwa sungguhnya pemilik baju besi ini adalah orang Yahudi itu. Tok tok tok, ketok palu seperti itu. Lalu si Yahudinya ternyata setelah diputuskan itu, si Yahudinya malah menangis. Si Yahudinya menangis. "Kenapa kamu menangis?" "Sesungguhnya baju besi ini memang
baju besinya Ali bin Abi Thalib yang aku curi dan tadinya mau aku jual karena kebutuhan buat diriku sendiri. Tapi sekarang aku menyaksikan bahwa seorang khalifah saja tidak bisa tidak bisa mengintervensi, tidak bisa merusak keadilan. Islam sebuah agama yang sangat adil. Dia memutuskan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Kalau begitu, aku serahkan baju besi ini kepada pemiliknya yang sebenarnya. Dan aku menyatakan diri ingin masuk Islam. Aku mau berada di dalam agama yang adil ini. Agama yang menjunjung tinggi keadilan. Agama yang menjunjung tinggi Allah yang maha adil. Maka kemudian akhirnya si Yahudi tersebut akhirnya masuk Islam karena melihat peradilan Islam. Hakim yang memutuskan dengan adil walaupun urusan dia adalah dengan seorang khalifah, dengan seorang pemimpin. Nah, itulah keadilan Islam. Jadi Islam tidak pernah Islam menetapkan suatu hukum dengan adil karena mengikuti meneladani Allah al-adil seperti itu. Maka tidak ada pandang bulu dalam Islam itu. Suatu hari pernah ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW dari sebuah kabilah yang anaknya mencuri dan akan dihukum oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian si kabilahnya itu meminta kepada salah seorang sahabat untuk negosiasi kepada Rasulullah SAW. Kepada siapa yang mencurinya? Itu namanya Fatimah dari keluarga tersebut. Maka kata Rasulullah, "Lau kanat Fatimatan saraqat," kalaulah Fatimah binti Muhammad saraqat yang mencuri, maka aku yang akan memotong tangan Fatimah tersebut. Jadi dalam Islam siapapun tidak ada tidak ada pandang bulu, semuanya dengan keadilan Islam karena mengikuti Allah al-adil. Demikian ya cerita Abah hari ini karena Dede sudah menangis ya. Seperti itu ya. Mengapa cerita Abah? Kenapa? Karena Abah cinta cerita. Sampai jumpa di cerita Abah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.